Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan ayah bunda di rumah, semoga selalu berkelimpahan rezeki, amin Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum nanti kita membahas materi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ingatkan, karena ini masih situasi pandemi corona, untuk sering-sering cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk keamanan kita bersama, supaya terhindar dari penyakit corona. Ya, kita berdoa bersama-sama supaya situasi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita beranjak ke pelajaran pertama, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca basmalah bersama-sama ini, apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama yang kita bahas hari ini adalah kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Ya, bisa dilihat. Kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik itu mempunyai efek atau mempunyai pengaruh. Contoh, apabila kalian ulang tahun itu, kalau ada yang ulang tahun kan banyak yang mengucapkan kan, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, berkah manfaat hidupnya. Itu kan hati kita menjadi senang. Karena apa? Ada kalimat positif yang diucapkan kepada kita. Maka kita pun merespon dengan positif. Tetapi sebaliknya, kalau ada kalimat yang negatif diucapkan kepada kita, maka kita pun meresponnya dengan negatif. Misalnya marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Nah, kalimat istighfar atau astaghfirullahaladzim ini juga mempunyai efek atau mempunyai pengaruh pada diri kita. Nah, pengaruhnya apa Pak? Pengaruhnya karena kita itu setiap hari 24 jam itu tidak luput dari kesalahan dan lupa, maka kita butuh yang namanya kalimat istighfar. Untuk apa? Menghapus kesalahan atau kelupaan kita kepada Allah. Maka di sini ada keterangan umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan kata lain, ucapan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim merupakan bentuk taubat seseorang. Karena astaghfirullahaladzim itu artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalau Allah sudah mengampuni, berarti kan Allah sudah menghapus dosa dari kita. Maka ketika itu Allah memberikan anugerah apa? Kecintaan Allah kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan yang bersuci. Jadi itulah salah satu mengapa kita harus sering-sering mengucapkan kalimat istighfar. Salah satunya. Selanjutnya, kapan ya Pak kita harus mengucapkan kalimat istighfar? Nah, di sini ada keterangan. Yang pertama, ketika melupakan kewajiban kepada Allah.
Lah kewajiban kita kepada Allah itu apa? Ya sholat 5 waktu. Kewajiban kita kepada Allah itu yang ada pada rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Itu kita harus melaksanakannya. Lah dalam melaksanakan rukun Islam itu tentunya tidak mungkin lurus-lurus saja. Pasti ada ganjalan di tengah jalan. Ada kesalahan. Ibaratnya kita menulis dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, pasti di awal, di tengah maupun di akhir ada kesalahan tulisan. Lah kita butuh untuk menghapus kesalahan itu. Lah kesalahan itu kan dihapus dengan penghapus. Lah kesalahan kita kepada Allah ketika kita melupakan kewajiban kepada Allah, caranya dengan membaca istighfar diikuti dengan niat tidak akan mengulang kembali kesalahan yang sama. Ya. Kalau umpamanya setiap hari subuhnya tidak tepat waktu, ya bertobat pada Allah. Kemudian berusaha untuk apa? Bangun tepat waktu, sholatnya juga tepat waktu. Tapi kalau sudah istighfar masih seperti itu lagi, ya mengulang kesalahan yang sama, sholatnya selalu terlambat, nah itu makanya bukan disebut dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang sesungguhnya yang tidak mungkin diulang kembali. Tapi kalau diulang kembali namanya taumat. Habis itu tobat kemudian maksiat lagi. Ya, kita berdoa supaya kita terhindar dari sifat seperti itu. Selanjutnya, ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan, ya sepele umpamanya salah nulis, ya mulut kita dibiasakan baca astagfirullahaladzim, salah, astagfirullahaladzim, wah lupa, ya lupa nggak bawa tugas, astagfirullahaladzim. Tapi ini tidak boleh diulang-ulang kembali kesalahannya, ya diusahakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika berdoa dan berzikir kepada Allah. Jadi ketika berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, inputkan kalimat istighfar di dalamnya. Pasti insya Allah itu menjadi barokah. Lah mengapa kita harus membaca istighfar? Sebetulnya ada apa di dalam istighfar? Nah, di dalam istighfar itu ada manfaatnya. Nah, yang pertama bagaimana? Seseorang yang selalu membiasakan diri membaca istighfar itu akan diberi ketenangan hati oleh Allah. Jadi ada atau suatu saat kita itu enggak ada apa-apa, tapi kok hatinya resah, gundah, kelana, galau, enggak tahu sebabnya. Itu salah satu penyebabnya adalah kebanyakan dosa. Nah, maka istighfar itu paling baik itu setiap selesai sholat harus kita baca. Bilangannya berapa kali Pak? Ya paling tidak 100 kali. Ya Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga itu selalu beristighfar kepada Allah kurang lebih ya 100 kali. 100 kali baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu tidak sampai 5 menit anak-anak. Sedangkan main kita, bercanda kita kan lebih dari itu. Jadi tolong ini waktu-waktu yang diutamakan untuk membaca istighfar itu kalian manfaatkan betul supaya apa? Hati menjadi tenang, karena hati tenang itu salah satu nikmat Allah yang tiada taranya. Kalau nggak bisa 5 waktu Pak, ya kalau nggak bisa 5 waktu baca istighfar, tolong jangan sampai ditinggalkan di 2 waktu ini, yaitu selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Dah, itu sudah paling minimal, nggak bisa ditawar lagi. Ya, selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Lebih baiknya setiap waktu sholat. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah diampuni salah dan dosanya kepada Allah. Siapa yang tidak bahagia kalau apa? Kalau dosa yang kita miliki, kesalahan yang kita miliki
diampuni oleh Allah. Siapa yang tidak bahagia? Maka istighfar inilah salah satu cara supaya kita diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ya ini yang menyenangkan ini. Yang ketiga, kalau seorang itu lazim membiasakan diri membaca istighfar, itu Allah akan memberikan kelapangan rezeki. Ingat anak-anak, rezeki itu bukan hanya uang. Ya, apalagi yang paling mahal saat ini adalah rezeki berupa kesehatan. Loh, sebetulnya kalau kita memahami ini, istighfar adalah solusi saat ini. Ya. Solusi dari terhindar dari COVID-19, solusi dari sempitnya rezeki dan sebagainya, ini adalah membaca istighfar. Kalau kita dengan penuh hati membaca istighfar pada Allah, diberikan kelapangan rezeki dari jalan yang tidak mungkin kita duga-duga. Nah, maka sesuai dengan sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farujan. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Tuh. Mau kurang apa lagi? Kalau seorang itu rajin baca istighfar, kalau kesedihan datang kepadanya, pasti diberi kelapangan oleh Allah. Sebabnya itu dulu, sebabnya dipenuhi dulu, sebabnya sering baca istighfar, ketika sedih pasti diberi kelapangan. Orang hidup itu tidak mungkin senang terus anak-anak. Pasti ada satu saat mengalami musibah. Nah, yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhrajan. Dan untuk setiap kesempitan itu pasti diberi jalan keluar. Contoh umpamanya, kira-kira anak pernah mengalami seperti ini tidak? Bersama bundanya atau bersama ayahnya naik motor, tahu-tahu bannya kempes atau bocor di jalan. Setelah nuntun, tiba-tiba di depan sudah ada tukang tambal ban. Itu kan ketika datangnya kesempitan langsung diberi jalan keluar. Ya, itu salah satu manfaat dari membaca istighfar. Kemudian yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan ini tidak sesuai dengan logika kita. Ya, nggak mungkin. Tapi buat Allah mungkin. Ya, jangan dibatasi, karena kalau Allah itu berkehendak, ya pasti jadi. Ya, kira-kira buat kita sulit, bagi Allah mudah. Tetapi ini dipenuhi dulu. Sebabnya Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka itu sebabnya apa? Sebabnya karena kita rajin membaca istighfar. Maka di sini Pak Amir simpulkan bahwa untuk saat ini istighfar adalah solusi semua masalah. Masalah apapun itu yang sifatnya zahir maupun batin, itu adalah membaca istighfar. Sesuai dengan yang tadi disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu anak-anak, yuk sama-sama yuk untuk saat ini untuk rajin-rajin membaca istighfar. Ya, kalau punya tasbih di rumah, yuk sekarang mulai digunakan lagi. Jangan buat pajangan. Kalau punyanya tasbih digital, ya dipakai lagi. Yuk baca astagfirullah, astagfirullah. Itu udah lama. Tidak lama. Ya, coba kalian praktekkan setelah ini di rumah. Ya, setelah materi ini selesai, coba ambil tasbihnya yang digital maupun yang kayu, coba praktekkan 100 saja, pelan-pelan sambil dinikmati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak sampai 5 menit selesai masalah. Tunggu saja, setelah selesai baca, habis itu kita tinggal menunggu apa yang sudah Allah janjikan kepada kita, yaitu kesempitan diberi jalan keluar, kesedihan diberi kelapangan, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Oke anak-anak, siap mengamalkan ya? Ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada pelajaran yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya.
Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah itu ada berapa? Ada 99. Ya, di sini sebutkan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Siapa saja yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna dengan baik dan benar akan dimasukkan dalam surga serta diberikan kelimpahan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Musawwir dan Al-Qadir. Tetapi kita harus apa? Harus yakin atau mengimani Asmaul Husna dengan baik. Oke, yang pertama Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat. Kalian bisa baca di keterangan di situ secara singkat Pak Amir simpulkan. Pada waktu itu perang Badar. Umat Islam pada waktu itu berjumlah 313 orang. Tetapi lawannya orang kafir Quraisy itu berjumlah 1000 orang. Secara logika kira-kira yang 313 melawan 1000 orang menang mana? Tentunya kalian menjawab menang yang 1000 orang karena jumlahnya lebih banyak. Tetapi dalam sejarah mencatat di Al-Quran juga diabadikan bahwa yang 313 itu malah menghancurkan yang 1000 orang. Kok bisa ya Pak? Nah, di sini karena ada apa? Ada Al-Qawiyyunya Allah. Ada sifat maha kuatnya Allah yang membantu orang-orang Islam melawan orang kafir Quraisy. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita orang-orang yang beriman ini menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Selanjutnya Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana. Ya, kalian amati dua gambar itu anak-anak. Ada indukan burung sedang memberikan makan anaknya, juga ada seorang ibu juga memberikan anaknya. Kira-kira apa yang di benak kalian? Nah, di sini dijelaskan setiap makhluk Allah, baik manusia maupun binatang, memiliki sifat bijak kepada anaknya. Bentuk sifat bijak tersebut adalah setiap induk binatang atau orang tua bersifat kasih sayang kepada anak dan keluarganya, sehingga bekerja keras untuk memperoleh penghasilan atau makanan untuk anak-anak dan keluarganya. Sifat bijak binatang dengan instingnya dan manusia dengan akalnya pada hakikatnya adalah pemberian sifat bijak dari Allah. Jadi kalau tidak ada Al-Hakimnya Allah, maka indukan burung itu tidak seperti itu kepada anaknya. Begitu pula ibu-ibu kita, bunda-bunda kita tidak mungkin kepada kita seperti ini. Setiap pagi sudah menyiapkan makanan untuk kita, bajunya sudah dipersiapkan, sekolahnya juga dipikirkan. Itu karena apa? Sejatinya ada pada diri kedua orang tua kita ada sifat Al-Hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Al-Musawwir, yaitu yang maha pembentuk rupa. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan Al-Musawwir yaitu yang maha pembentuk rupa. Di dalam keterangan itu atau gambar itu kalian bisa melihat ya, seseorang atau manusia itu dibentuk tidak sama. Ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya pesek, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang kulitnya sawo mateng, ada yang kuning, ada yang putih kemerahan. Itu bukti bahwa Allah maha pembentuk rupa. Dan ketika kita itu sudah dibentuk rupa oleh Allah dengan wujud kita sekarang ini, itu adalah bentuk yang paling baik untuk kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Jadi itu adalah bentuk yang paling baik buat kita. Jadi mohon maaf anak-anak, jangan sampai dirubah. Hidungnya mungkin kurang mancung, kemudian dioperasi, dimancung-mancungkan. Sudahlah, kita syukuri seperti itu. Ya. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu Al-Qadir, yang maha kuasa. Kalian bisa mengamati ada 3 gambar di situ. Ya. Ada laut, ada gunung, kemudian ada matahari. Ya, semuanya kan di bawah kekuasaannya Allah. Contoh umpamanya matahari. Setiap pagi terbit di ufuk timur, kemudian terbenam di ufuk barat. Itu kalau Allah tidak maha kuasa, tidak mungkin terjadi. Adanya siang, adanya malam, adanya hujan, adanya musim kemarau, itu atas kehendak Allah, atas kekuasaannya Allah. Maka di sini disebutkan sifat maha kuasanya Allah itu tidak terbatas. Allah maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki. Tidak ada yang mampu membatasi kekuasaan Allah. Sebaliknya, ciptaannya Allah itu kekuasaannya berbatas. Contoh umpamanya pagi tadi kita diberi makan, lauknya tempe atau tahu. Kita mungkin kuasa pada tahu atau tempe yang kita makan. Tetapi kalau sudah sampai tenggorokan, sampai perut, kita sudah nggak kuasa lagi. Siapa yang merubah tempe menjadi protein? Apakah kita bisa memerintahkan, hei tempe jadi protein dong? Kan nggak bisa. Ya, maka kekuasaannya manusia itu tidak, kekuasaannya manusia itu terbatas, sedangkan kekuasaannya Allah itu tidak terbatas. Ya, mungkin itu dulu yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.